Hai, hari ini kita berjumpa kembali. Saya Sarmin. Sebelum saya mulai membahas topik tentang kesehatan, saya selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya yang baru pertama kali melihat channel YouTube saya ini, harap mohon subscribe ya untuk mendukung kreativitas saya selalu untuk mempostingkan video-video tentang kesehatan dan kecantikan. Terima kasih. Yuk kita mulai. Hari ini saya akan membahas sebuah topik tentang batuk pilek. Batuk pilek atau disebut dengan common cold yang dikenal juga dengan selesma adalah infeksi virus ringan pada saluran pernafasan bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan. Infeksi virus yang menyebabkan batuk pilek dapat menyebar secara langsung lewat percikan lendir dari saluran pernafasan penderita, ataupun secara tidak langsung melalui tangan. Batuk pilek bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Masa inkubasi virus penyebab batuk pilek adalah selama 2-3 hari kemudian akan muncul gejala-gejala. Dan puncak tingkat keparahan gejala adalah 2-3 hari kemudian. Dan selanjutnya ada gejala mulai berangsur-angsur pulih sampai sembuh total. Waktu bervariasi berbeda-beda setiap orangnya. Batuk pilek atau common cold dan flu merupakan dua penyakit yang berbeda, namun seringkali dianggap sama karena kemiripan gejala yang ditimbulkan. Perbedaan dari keduanya adalah virus yang menjadi penyebabnya serta gejala yang menyertainya. Yang kita bahas sekarang adalah gejala batuk pilek. Itu bersin-bersin, hidung tersumbat, merasa tidak enak badan atau pegal-pegal, suara serak, tenggorokan gatal atau nyeri tenggorokan, sakit kepala, demam, mata berair, berkurangnya daya penciuman dan pengecapan, merasa ada tekanan pada wajah dan telinga, nyeri di telinga, dan hilangnya nafsu makan kita. Meskipun gejala batuk pilek sangat mirip dengan flu, terdapat beberapa perbedaan antara gejala yang ditimbulkan oleh keduanya. Yaitu, kita lihat dulu perbedaan batuk pilek dan flu. Flu lebih sering menimbulkan demam pada penderita, sedangkan batuk pilek biasanya jarang menimbulkan demam. Kemudian flu menimbulkan nyeri otot dan rasa tidak enak badan yang cukup berat pada penderitanya. Kemudian kalau di batuk pilek itu ringan saja terjadi nyeri ototnya. Yang ketiga, flu sering menimbulkan nyeri dada, sedangkan batuk pilek jarang menimbulkan gejala tersebut. Jika ada muncul pun, nyeri dada akibat batuk pilek hanya bersifat ringan. Kemudian flu sering menimbulkan sakit kepala, sedangkan batuk pilek jarang. Batuk pilek sering kali menimbulkan gejala bersin, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan, sedangkan flu jarang. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang menyebabkan penyebab batuk pilek dan flu. Perbedaannya adalah nama-nama di virusnya. Kalau di batuk pilek, virusnya ada human rhinovirus atau HRV, kemudian coronavirus, adenovirus, human parainfluenza virus, respiratory syncytial virus atau RSV, kemudian flu itu adalah flu influenza. Jadi hanya dibedakan di nama-nama virusnya. Kemudian itu adalah perbedaan dari batuk pilek dan flu. Dan faktor yang dapat meningkatkan resiko terkena batuk pilek yaitu berada di tengah keramaian, misalnya pasar, sekolah, kantor, ataupun kendaraan umum. Seperti tadi yang saya jelaskan pada awalnya, batuk pilek ini bisa terkena dari percikan lendir-lendir yang dikeluarkan oleh si penderita. Kalau kita berada di tengah keramaian, maka kemungkinan resiko akan terkena lebih besar. Juga memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Memiliki riwayat penyakit yang kronis, usia anak-anak, karena masa anak-anak itu biasanya imun tubuhnya masih sangat rentan. Dan perokok dan udara dingin. Batuk pilek merupakan infeksi virus yang tergolong ringan. Saat mengalami batuk pilek, seseorang dianjurkan untuk beristirahat dengan cukup, mengkonsumsi makanan yang kaya akan serat dan rendah lemak, serta minum banyak air putih untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh akibat hidung yang terus-menerus mengeluarkan ingus atau badan yang sering berkeringat.
Sedangkan untuk meredakan gejala batuk pilek ada beberapa cara yang bisa dilakukan, di antaranya mengoleskan balsem, kemudian mengkonsumsi permen yang mengandung mentol dan berkumur dengan air garam, kemudian mengkonsumsi suplemen zinc, vitamin C. Juga bisa perlu serat, ya nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih sistem imun oleh tubuh kita, karena kalau kita bisa terkena batuk pilek berarti imun di tubuh kita sudah mulai ada masalah, makanya bisa kena batuk pilek. Sistem imun adalah tersusun atas organ atau jaringan sel dan molekul yang terintegrasi. Kemudian sistem imun ini mempertahankan tubuh dari serangan asing seperti virus, bakteri, dan parasit. Terdapat beberapa macam sistem imun. Ya, jadi sistem imun kita atau sistem pertahanan tubuh kita ada 3 lapisannya. Lapisan pertama adalah perlindungan dari luar atau physical barrier. Itu contohnya kulit, saluran pencernaan, saluran pernapasan, bulu mata, rambut tubuh lainnya. Kemudian lapisan kedua adalah bawaan, imunitas bawaan atau innate barrier. Kemudian non spesifik yaitu akan melawan terhadap apapun yang diidentifikasi sebagai benda asing dan cepat. Misalnya fagositosis. Lapisan ketiga adalah imunitas adaptif. Ya, jadi sel-sel radikal yang masuk ke dalam tubuh dan telah beradaptasi pada tubuh kita menjadi imun bagi tubuh kita. Tips memperkuat sistem imun, yaitu bisa kita rutin berolahraga, istirahat yang cukup, makan dengan nutrisi seimbang, cuci tangan dengan sabun, jaga kebersihan lingkungan, khususnya udara dan air. Kemudian yang terpenting tidak merokok. Nah, yang kita bahas hari ini adalah makan dengan nutrisi seimbang. Jadi kita perlu buah dan sayuran yang mengandung mikronutrisi, yaitu mineral dan vitamin. Kemudian juga ada fitonutrisi dan serat. Juga kita perlu pauk karena mengandung makronutrisi. Misalnya protein dan lemak. Kemudian makanan pokok juga kita mempunyai makronutrisi, yaitu karbohidrat. Nutrisi kita butuhkan untuk menjaga kesehatan dan fungsi semua sel, termasuk sel kekebalan. Kekurangan nutrisi dapat mengubah respon imun pada tubuh kita. Dan jangan lupa kita juga harus dibarengi dengan air putih yang cukup, air putih yang berkualitas. Namun, nyatanya orang Indonesia mengkonsumsi minyak dan lemak 22% lebih tinggi dari idealnya. Ditambah lagi tingkat konsumsi protein nabati masih 21% lebih rendah dari anjuran yang diperlukan. Di 95,5% orang Indonesia belum terpenuhi kebutuhan buah dan sayurnya. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia merekomendasikan minimal kita harus konsumsi 5 porsi sayur dan buah per hari. Itu setara dengan 400 gram. Nah, sekarang kita bahas, apa sih fungsi nutrisi kita bagi sistem imun kita? Yang kita perlu bahas adalah yang paling dasarnya, yaitu Nutrilite Foundational Trio, 3 fondasi dasar untuk nutrisi. Itu kita perlu nutrisi fondasi ini adalah memenuhi kebutuhan dasar kita secara harian. Ada yaitu Nutrilite High Protein, mengandung 9 asam amino esensial. Perlu kita ketahui, protein itu bermanfaat untuk meregenerasi sel-sel kita. Jadi kalau tubuh kita ada yang sel kita ada yang rusak, maka kalau protein kita cukup, sel tubuh kita akan cepat terregenerasi. Dan high protein kita mempunyai 4 rasa, ada yang all plant, yang rasa tawar, green tea, berry, dan coklat. Kemudian produk yang kedua, ya 3 fondasi yang kedua adalah salmon omega 3. Ini mengandung vitamin E, salmon oil, dan fish oil yang kaya akan omega 3 yang dapat membantu memelihara kesehatan. Sama omega 3 juga sebagai antiinflamasi, anti peradangan. Double H mengandung 12 vitamin, 10 mineral, dan 22 konsentrat tumbuhan untuk memelihara kesehatan kita. Jadi double H ini ada juga campuran phytoprotect yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan yang dapat membantu mempertahankan daya tahan tubuh dan stamina kita yang cukup. Saat ini, tubuh kita memerlukan asupan nutrisi yang lebih untuk meningkatkan imunitas. Mengapa? Karena saat ini paparan radikal bebas sangat-sangat banyak. Kemudian juga gaya hidup yang tidak sehat. Dan yang paling penting saat ini masih ada serangan bakteri, ataupun virus, ataupun kuman, dan zat berbahaya lainnya
di sekitar kita. Jadi kita harus berikan double protection pada tubuh agar jangan sampai ngedrop. Kita bahas yang pertama adalah vitamin C. Vitamin C atau vitamin C dikenal sebagai asam ascorbat. Sifatnya larut dalam air. Sumber vitamin C bisa terdapat dalam buah jeruk, tomat, bayam, jambu, biji. Manusia tidak dapat mensintesis vitamin C sehingga harus diperoleh dari luar. Ya, jadi perlu makanan tambahan dan SK, suplemen kesehatan. Tahukah teman-teman, Accelera itu mengandung vitamin C 50 kali lebih banyak dibandingkan dengan buah jeruk. Secara umum, kita mungkin mengetahui vitamin C yang paling banyak dalam jeruk. Ternyata Accelera mengandung lebih besar 50 kali lebih banyak vitamin C-nya dibandingkan dengan buah jeruk. Nah, apa sih hubungan vitamin C dan imunitas? Peran vitamin C sangat penting bagi pertahanan kekebalan tubuh. Vitamin C dapat membantu melawan patogen atau zat berbahaya dan mendorong aktivitas pembersihan oksidan pada kulit untuk melindungi tubuh dari stres oksidatif lingkungan. Vitamin C juga bermanfaat mencegah sariawan dan pendarahan pada gusi, mempercepat proses penyembuhan setelah sakit atau operasi, serta bagi orang yang berusia lanjut, dan juga membantu pembentukan kolagen. Jadi yang hari ini saya akan memperkenalkan adalah Nutrilite Biosi Plus Extended Release. Mengandung Accelera. Yang tadi saya katakan, Accelera Cherry ini mengandung vitamin C 50 kali lebih banyak daripada buah jeruk. Jadi Nutrilite Biosi Plus ini mengandung sumber utamanya adalah Accelera Cherry. Sumber alami vitamin C dan fitonutrisi. Dipanen saat berwarna hijau. Mengapa dipanen saat berwarna hijau? Seperti yang umum kita ketahui, mungkin kalau buah yang sudah matang itu kan berwarna merah. Tetapi jika Accelera saat berwarna hijau, vitamin C-nya adalah pada puncak-puncak paling banyaknya. Jadi Nutrilite itu memanen vitamin C yang ada dalam Accelera itu pada saat masih berwarna hijau. Kemudian dibudidayakan di kebun Accelera terbesar di dunia. Dan yang membedakan Biosi ini dengan vitamin C di luar adalah Nutrilite menggunakan teknologi extended release yang mampu bertahan selama 8 jam untuk membantu menjaga daya tahan tubuh kita. Satu tablet Biosi itu adalah 500 mg-nya. Sekarang akan saya bahas apa sih yang dimaksud dengan extended release. Kita tentukan dengan vitamin C yang pada dasarnya dia hanya bertahan 2 jam dalam tubuh kita. Kemudian kalau yang dari Nutrilite Biosi Plus, karena mengandung sistem atau teknologi extended release, dia akan melepas secara perlahan-lahan bertahap selama 8 jam untuk memaksimalkan penyerapan vitamin C. Nah, apa sih keunggulan dari extended release ini? Itu meningkatkan penyerapan vitamin C karena diserap secara perlahan-lahan. Kemudian mencegah iritasi lambung karena satu tablet ini 500 mg. Kalau sekaligus masuk ke dalam tubuh dan dicerna oleh lambung kita, mungkin ada beberapa orang yang akan mengalami masalah di lambung karena vitamin C-nya itu, asam ascorbatnya. Jadi kalau kita lepas secara perlahan-lahan, aman bagi lambung kita dan juga lebih mudah dikonsumsi. Itulah perbedaan Biosi Extended Release dengan vitamin C yang di luaran. Nah, sekarang yang kita bahas adalah vitamin E, yang dikenal juga dengan alpha tocopherol. Alpha tocopherol adalah vitamin E yang alami yang ada terdapat dalam bahan makanan. Sifat vitamin E adalah larut dalam lemak. Jadi sumber-sumber vitamin E bisa kita dapatkan di minyak biji gandum, biji bunga matahari, almond, dan alpukat. Tahukah teman-teman, virgin oil atau minyak biji gandum adalah sumber vitamin E yang tertinggi. Jadi, apa sih hubungan vitamin E dengan imunitas? Vitamin E adalah antioksidan yang berfungsi untuk menetralkan radikal bebas dalam tubuh kita. Vitamin E juga bisa melindungi membran sel secara langsung dan mencegah permeabilitas membran, meningkatkan proliferasi sel T. Vitamin E juga bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah dan sistem peredaran darah secara keseluruhan, mengurangi kerutan, agen antiinflamasi di kulit, membantu mencegah penyakit kardiovaskular, kanker, dan stroke, juga menurunkan gejala sindrom pramenstruasi. Jadi vitamin E itu banyak fungsinya selain untuk imunitas. Nah, sekarang yang kita bahas adalah vitamin E yang ada dalam Nutrilite, itu dikenal dengan nama Nutrilite Wisdom E. Nutrilite Wisdom E. Ya, karena dinamakan
wijem karena vitamin E ini adalah mengandung minyak biji gandum. Jadi maka wijem. Jadi satu kapsul itu mengandung 35,25 mg atau setara dengan 52,61 IU. Fungsinya adalah untuk memelihara kesehatan. Vitamin E diketahui memiliki sifat antioksidan yang cukup tinggi. Dan wijem E ini dia adalah D-alpha tocopherol ya, jadi bersifat alami. Merupakan bentuk vitamin E yang mudah diserap oleh tubuh kita. Dan vitamin E ini berbentuk soft gel sehingga mudah ditelan. Nah, yang ketiga adalah serat atau dietary fiber. Bagian dari tumbuhan yang tersusun dari karbohidrat itulah disebut dengan serat. Bersifat resisten terhadap proses pencernaan dan penyerapan di usus halus manusia. Mengalami fermentasi sebagian atau keseluruhan di usus besar. Berdasarkan kelarutannya, serat terbagi menjadi dua, itu serat larut dan serat tak larut. Jenis serat yang larut dalam air sehingga dapat melewati usus halus dengan mudah dan difermentasi di mikroflora usus besar. Sumbernya adalah buah dan sayur. Kemudian serat yang tak larut jenisnya tidak dapat larut dalam air dan tidak dapat membentuk gel ketika melewati usus halus dan sangat sulit difermentasi oleh mikroba usus besar manusia. Sumbernya Celeraria, kacang-kacangan, dan sel-sayuran. Manfaat serat dalam tubuh kita, itu dia bisa membantu memindahkan limbah di sepanjang saluran pencernaan. Itu dia mendorong sisa-sisa sampah limbah dalam saluran pencernaan. Pembersihan usus kita. Kemudian juga bisa memberi rasa kenyang sehingga dapat mengontrol berat badan kita dan juga bisa mencegah penyakit karena saluran pencernaan kita sudah bersih, maka bebas dari sarang bakteri, sarang virus. Dan serat juga membantu menurunkan kadar kolesterol. Serat dan kolesterol apa hubungannya? Serat larut dan kolesterol dari makanan mencapai lambung dan mengalir ke usus halus. Itu dari tahap pertamanya. Kemudian yang kedua, kolesterol juga diproduksi oleh hati dan akan menuju usus halus. Kemudian serat larut membentuk gel yang mengikat beberapa kolesterol di usus halus dan mengeluarkannya dari tubuh kita. Jadi lemak-lemak ya dalam tubuh kita, yang dalam saluran pencernaan kita akan diikat oleh serat yang larut dalam lemak. Serat tidak larut dalam air itu serat larut dalam lemak. Itu dia bisa mengikat kolesterol, mengikat lemak, sehingga kita akan bebas dari kolesterol kalau kita mengkonsumsi serat yang cukup. Nah, sekarang serat dan imunitas apa hubungannya? Serat akan menutrisi sel usus, ya dia karena dia memberikan memaksimalkan saluran kita supaya membersihkan, jadi sehingga dikatakan bisa menutrisi sel usus kita, sehingga meningkatkan koloni bakteri baik dan mempertebal mukosa kulit usus, sehingga bakteri sulit untuk menembus pada usus kita. Serat juga memiliki fungsi detoksifikasi, sehingga sisa racun dari makanan bisa terbuang dan pencernaan pun sehat. Apa sih produk nutril yang ada dalam serat? Itu nutril high fiber, mendukung kesehatan pencernaan. Jadi nutril high fiber kita menawarkan cara nyaman untuk menambahkan serat ke dalam makanan kita, yang akan membantu memberi makan bakteri baik di usus dengan 3 serat prebiotik alami dan membantu kita merasa kenyang. Jadi high fiber ini berbentuk protein, bisa dicampur ke dalam bahan makanan apapun, kemudian juga bisa kita campurkan pada saat kita ingin masak nasi, boleh. Atau kita campur ke dalam air, minum langsung, high fiber ini juga boleh. Fungsinya, seperti dikatakan tadi, serat high fiber adalah serat. Jadi bisa membantu menurunkan kadar kolesterol darah kita jika disertai dengan diet rendah lemak, jenuh, dan rendah kolesterol. Kombinasi dari high fiber ini adalah dari akar kisori, ganguar, dan maltodextrin. Kemudian larutkan isi 1 saset ke dalam 350 ml air atau jus, atau taburkan pada makanan. Itu jadi sangat mudah dikonsumsi. Nah, sekarang apa sih hubungan antara tadi yang kita bahas, vitamin C, vitamin E, dan serat? Jika vitamin C dan vitamin E kita konsumsi bersamaan, maka akan meningkatkan antioksidan dalam tubuh kita. Jadi bisa meningkatkan fungsi imunitas terhadap stres oksidatif. Kalau vitamin E dan serat kita konsumsi, bisa meningkatkan respon antioksidan. Jadi
bisa memaksimalkan fungsi antioksidan kita juga. Kemudian serat dan vitamin C berfungsi untuk menurunkan kolesterol jahat atau LDL, meningkatkan total antioksidan di dalam darah kita. Di kombinasi vitamin C, vitamin E, dan serat akan mengoptimalkan manfaat antioksidan dalam meningkatkan imunitas tubuh kita. Selain lagi kita menjaga tubuh kita atau sistem imun kita dari dalam dengan nutrisi seimbang, kita juga harus perhatikan jaga kebersihan dari lingkungan. Yang pertama adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab penyakit menular. Rajinlah cuci tangan kita. Jadi di dalam MW juga ada produk yang bisa berfungsi untuk sabun mencuci, yaitu disebut dengan GNS Protect Concentrate Hand Soap, sabun cuci tangan. Bisa membantu menetralkan bau yang kuat dan lebih dari sekedar memperbersihkan sekaligus dapat melembabkan tangan kita. Jadi kalau kita sering cuci tangan, kita menggunakan GNS Protect, kita nggak usah takut tangan kita kering, karena dia adalah ada pelembabnya. Jadi mengandung kandungan white tea extra itu sebagai antioksidan. Kemudian juga ada beerberry extra itu kaya antioksidan, natural mineral. Ini juga bisa membantu menghilangkan kotoran dari kulit sehingga kulit tampak lebih cerah. Juga ada malodor fragrance technology, menetralkan bau. Jadi bisa menghilangkan bau amis di tangan kita kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan amis. Selain itu, kita juga perlu pursue antiseptic hand gel. Ya, kalau kita, apalagi saat pandemi ini, kita kan sering ya menggunakan antiseptic hand gel. Jadi kita MW juga ada pursue antiseptic hand gel. Jadi kita tidak perlu lagi membilas dengan air. Mengandung etil alkohol untuk membasmi bakteri seperti Staphylococcus bacillus tuberculosis hingga bakteri jamur ragi yang patogen yang dapat melekat pada permukaan tangan dalam semenit. Kemudian juga ada mengandung aloe vera dapat membuat tangan tetap lembab. Cara penggunaannya adalah ambil 2 ml, oleskan pada kulit tangan selama 1 menit, biarkan kering tanpa dibilas. Tangan pun bersih, terlindungi dari bakteri. Dan kita tadi juga dibahas, jagalah kebersihan lingkungan. Karena selama ini kita pikir toilet adalah tempat terkotor, itu salah. Faktanya, ada benda serta tempat lainnya yang jauh lebih kotor dibandingkan dengan toilet, yaitu ada dalam rumah kita. Menurut Chuck Gerba, Profesor bidang mikrobiologi di University of Arizona. Diare dan muntah adalah akibat dari bakteri E. coli, jadi ada dalam rumah kita. Makanya kita perlu sebuah penyaringan udara. Kebersihan udara kita butuhkan atmosphere sky. Kenapa? Kita perlu atmosphere sky karena ada 5 keunggulannya, yaitu super performance, super smart, super trust, super easy, dan mempunyai sertifikat British UK allergy. Di dalam rumah kita itu ada 5 kali lipat lebih berbahaya udaranya dibandingkan dengan di luar ruangan. Maka kita perlu sebuah alat penyaring udara yang disebut dengan atmosphere sky, sehingga seluruh keluarga kita dalam ruangan akan bebas dari penyebaran virus. Dan kita juga perlu sebuah alat untuk membersihkan kebersihan air. Karena komponen utama dalam tubuh kita adalah air lebih memiliki peran penting. Itu fungsi adalah salah satunya dalam proses detoksifikasi untuk membuang racun. Sehingga air yang diminum harus aman dari virus dan bakteri. Nama produknya adalah eSpring. Penyaring air yang telah teruji menghasilkan air minum yang sehat dan aman. Ada 5 keunggulan dari eSpring ini, yaitu True Water, air yang benar-benar bersih. Dengan teknologi fiber karbon, mampu menyaring lebih dari 140 lebih kontaminan. Kemudian teknologi UV lamp yang mampu membunuh bakteri dan virus hingga 99,99%. Menghasilkan air minum untuk mengandung mineral penting untuk kesehatan tubuh kita dan bersertifikat NSF. Dan juga jangan lupa untuk selalu membersihkan rumah kita. Jenis virus tertentu terbukti dapat bertahan hidup selama berjam-jam, bahkan berhari-hari di permukaan suatu benda. Oleh karena itu, untuk mencegah infeksi virus, kita perlu membersihkan rumah secara teratur, menyeluruh
dan melakukan tindakan disinfeksi bila memang diperlukan. Jadi kita perlu sebuah produk yaitu namanya LOC multipurpose cleaner. Multipurpose adalah bisa digunakan untuk semua benda. Disebut dengan pembersih serbaguna untuk membersihkan segala kebutuhan rumah tangga, mulai dari kamar mandi, dapur, lantai, kaca, dan lainnya. Yang terpenting, semua permukaan yang bisa terkena air bisa kita gunakan LOC ini. Dan lembut untuk segala permukaan, tidak menimbulkan goresan. Punya sertifikat Safer Choice. Safer Choice adalah suatu lembaga yang mengeluarkan sertifikat ini, yaitu benar-benar bebas dari bahan-bahan kimia. Hemat dengan perbandingan satu tutup botol bisa untuk 10 liter air. Dan kita juga harus hindari dari yang namanya merokok. Penelitian dari Cina menunjukkan bahwa peluang berkembangnya menuju penyakit serius adalah 14 kali lebih tinggi di antara orang-orang yang dengan riwayat merokok dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok dan mengalami kondisi lebih buruk jika dibandingkan dengan yang bukan perokok. Penelitian lainnya mendokumentasikan 58% masyarakat yang tertular COVID-19 dan dalam kondisi kritis merupakan laki-laki. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya perokok laki-laki dibandingkan dengan wanita di Cina. Jadi kalau kita mau bebas dari COVID, kita terutama adalah hindari merokok dan hindari lokasi yang banyak asap rokoknya. Pastikan selalu mengkonsumsi nutrisi seimbang dan menjaga kebersihan lingkungan agar sistem imun kita kuat. Eat right, life strong, your healthy way. Demikianlah presentasi saya sampai hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.